Netflix merilis film Brick 2025, sebuah thriller skifi produksi Jerman yang langsung menarik perhatian penggemar misteri. Disutradarai oleh Philip Koch, film ini berpusat pada pasangan yang terjebak di apartemen mereka karena dinding hitam nanotek yang muncul tiba-tiba. Nuansa mencekam yang dibalut teknologi futuristik mengundang perbandingan dengan film-film seperti Cube dan The Platform. Penonton Netflix sekarang bisa menyaksikan ketegangan ini secara langsung kapanpun dengan format streaming on demand. Film ini mengikuti tim Dierna Khan, Matthias Koegover, dan Olivia diperankan Ruby Ovie, pasangan yang pagi-pagi terbangun dan menemukan apartemen mereka dikelilingi dinding hitam misterius. Ketika air dan wifi mati, mereka bergabung dengan tetangga untuk mencari jalan keluar. Mereka menelusuri ruang bawah tanah, menemukan programmer yang tahu kode membuka dinding, di tengah ketegangan yang memuncak menjadi kekerasan fatal. Meski kelam, interaksi antar karakter mencerminkan pergulatan emosi, ketakutan, dan solidaritas. Matthias Koegover dan Ruby Ovie memerankan Tim dan Olivia dengan chemistry yang memikat, menghadirkan dinamika romantis sekaligus ketegangan dalam situasi ekstrim. Mereka didukung oleh Frederick Lau, Saul Burley Williams, Murat Han Muslu, serta Axel Werner dan Sira Anna Faal sebagai pasangan kakek cucu. Penonton menyaksikan dinamika kelompok, antara kerjasama dan kecurigaan, yang makin menguji integritas karakter di bawah tekanan dinding hitam. Berbeda dengan serial, Brick disajikan sebagai film panjang berdurasi sekitar 99 menit, 1 jam 39 menit. Karena merupakan satu bundle movie, film ini tidak memiliki episode terpisah, hanya tayang sekali tetapi tetap tersedia kapanpun melalui Netflix. Format ini mendukung alur cerita yang padat, tanpa jeda, mengajak penonton tetap diambang ketegangan sejak awal hingga akhir. Film Brick diluncurkan di Netflix Global pada 10 Juli 2025, langsung tersedia untuk ditonton streaming kapan saja. Film ini mencoba menggali tema isolasi, pengawasan teknologi, dan ketahanan manusia dalam situasi ekstrim. Dinding nanotek mewakili ketakutan terhadap teknologi yang tak terkendali, serta bagaimana trauma pribadi, seperti yang dialami Tim dan Olivia, bisa memicu kecurigaan dan konflik. Meskipun endingnya ambigu, pasangan ini lolos tapi dunia di luar tetap terjebak. Film ini menempatkan harapan dan rasa tidak pasti berdampingan, menggambarkan resiliensi manusia dalam kekacauan. Kita mulai dengan Tim yang stres karena masalah pekerjaan. Dia seorang pengembang game dan panggilan Zoom-nya tersendat-sendat, dan rasa frustrasinya diselingi kilas balik yang berlebihan ke peristiwa traumatis, misalnya, keguguran brutal istrinya, Liv. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia menjebak seekor lalat di bawah kaca dan mencoba mengeluarkannya melalui jendela, tetapi gagal. Ini bisa jadi pertanda simbolis, atau indikasi bahwa dia tidak akan menyakiti lalat, atau mungkin keduanya. Liv menariknya menjauh dari komputer cukup lama untuk membawanya keluar dan menuntunnya melewati beberapa hal penting dalam plot, atau mungkin pengalihan isu, kebakaran di pabrik industri terdekat. Pemilik properti yang meminta maaf atas pembangunan gedung apartemen mereka yang telah lama berjalan, ke sebuah van merah muda yang lucu. Dia ingin segera pergi. Pergi ke Paris. Lupakan masalah-masa lalu dan masa kini mereka. Mulai lagi. Permintaan yang bermaksud baik, tetapi tidak sepenuhnya masuk akal, yang dijawab Tim dengan tidak setuju, mengatakan dia tidak bisa begitu saja berhenti dari pekerjaannya, dan mereka akan kabur keluar kota nanti. Tapi nanti tak pernah datang, dan Liv tahu betul itu. Dia tidak bahagia sekarang, dan itulah sebabnya, ketika Tim bangun keesokan paginya, dia sudah berpakaian dan siap pergi. Untuk selamanya. Beginilah yang terjadi pada orang-orang yang tidak memproses emosi mereka. Loh.
Dia membuka pintu dan mendapati dinding logam hitam yang dibangun dengan batu bata berbentuk aneh. Dinding itu juga menutupi semua jendela. Airnya mati, begitu pula wifi. Liv mengambil bor dan pergi ke kota, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun. Ini jauh dari ideal. Namun, ada hikmahnya. Situasi ini mungkin persis seperti yang dibutuhkan pasangan yang terasing secara emosional, sebuah proyek untuk dikerjakan bersama. Liv dan tim menerobos tembok ke apartemen tetangga dan mendapati Marvin, dan anak ketakutan, siap melakukan sesuatu yang nekat, meninggalkan ulasan Airbnb yang pedas. Anna mengatakan sesuatu tentang TikTok, yang penuh dengan video UFO kemarin, sebelum mereka menemukan palu godam dan mulai menghancurkan papan lantai. Liv adalah seorang arsitek, lihat, dan dia tahu bahwa bangunan itu dibangun pada tahun 1897, dan terhubung ke terowongan bawah tanah yang mengarah ke tempat perlindungan bom. Mereka mengumpulkan beberapa teman lagi saat mereka turun, seorang pria tua dengan pistol dan tabung oksigen, dan cucunya, serta Yuri, diperankan Murad Han Muslu, yang penuh dengan teori konspirasi tentang apa sebenarnya tembok bata itu. Yuri memiliki alis penjahat yang tidak dapat dipercaya. Maya teman Yuri tergeletak di tempat tidur. Pria malang itu mencoba mencari cara untuk menembus batu bata misterius itu, dan alat pacu jantungnya rusak. Mereka juga berhasil masuk ke apartemen pemilik apartemen yang aneh itu, hanya untuk menemukannya tewas bersimbah darah, tangannya terpotong dan hilang. Brick adalah pilihan tepat bagi penonton yang menyukai thriller ruang tertutup ala Cube dengan bumbu skifi dan drama hubungan yang intim. Jika kamu menikmati misteri filosofis bernuansa lockdown dan ketegangan interpersonal, film ini patut dicoba. Tapi, jika kamu menuntut karakterisasi dalam dan emosi dramatis yang kuat, mungkin ada kekurangan. Apapun preferensimu, Brick menawarkan pengalaman tontonan yang intens, tetap berada di ambang ketegangan hingga menit terakhir. Tim dan Olivia menemukan dinding bata hitam yang menjebak keduanya bukanlah sesuatu yang bersifat supernatural. Dinding bata hitam tersebut merupakan bagian dari sistem pertahanan nanoteknologi yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Epsilon Nano Defense. Anton, seorang penghuni, diam-diam menciptakan aplikasi untuk membuka celah tembok tetapi dibunuh oleh Yuri yang percaya bahwa kabur justru berbahaya. Tim berhasil merekonstruksi kode Anton yang dilakukannya dengan menggabungkan petunjuk tersembunyi dan rekaman keamanan. Yuri yang mencoba menghentikan tim kemudian dibunuh Olivia untuk melindungi tim. Siaran radio menunjukkan pihak berwenang sedang berusaha untuk merespons. Saat berhasil keluar dengan merangkak melalui terowongan, keduanya mendapati seluruh kota terkurung dalam struktur serupa. Tanpa bantuan dari pihak luar, baik upaya penyelamatan atau penjelasan yang jelas, keduanya memutuskan untuk pergi dengan camper van dan bertekad untuk menghadapi dunia yang kini telah berubah bersama-sama meski masa depan menjadi tidak menentu. Meski begitu, dunia luar di Brick tidak terkontaminasi. Sebaliknya, bahaya datang dari terjebak di dalam dan juga alasan yang tidak diketahui di balik terbukanya dinding bata hitam secara tiba-tiba. Penjelasan ending film Brick memperlihatkan keputusan Tim dan Olivia untuk tetap melangkah bersama bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kenyataan baru yang harus dihadapi.